Puji Tuhan, pagi hari ini kita 1 jam saja kita usahakan ibadahnya, mengingat karena sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati kita akan ke Kemtuk. Ya, perjalanan katanya sih 1 sampai 2 jam ke sana. Nanti dalam pengumuman mungkin akan diinformasikan. Bapak Ibu sudah melihat nih di depan ada kardus-kardus. Nanti ini isinya ada Alkitab versi terbaru dan juga ada pakaian layak pakai, dan saya pun hari ini memakai baju dinas lapangan Bapak Ibu. Tidak memakai jas, tidak memakai seperti worship leader. Kami memakai baju dinas lapangan, ada kaos BUK, dan ini memang kaos kita yang lama bagi Bapak Ibu yang pertama-pertama itu memiliki, yang baru-baru gabung mungkin tidak memiliki seperti kami. Baik, langsung saja Bapak Ibu, bahwa di dalam bulan Agustus ini tema kita adalah merdeka atau mati. Kemarin kita sudah bahas itu merdeka atau mati. Merdeka berhubungan dengan kehidupan, mati itu berhubungan dengan dosa. Dan kita mau milih merdeka atau mati. Sudah kita bahas di minggu yang lalu, dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang merdeka atas masa lalu. Ya, merdeka atas masa lalu. Kita buka Alkitab di dalam Lukas 9 ayat 62. Lukas 9 ayat 62, Bapak Ibu bisa membaca di Alkitab yang sudah terinstall, atau bisa juga mengarahkan pandangan ke layar monitor LCD di depan. Kita akan baca sama-sama. Lukas 9 ayat 62 dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu, saya mau tanya, setiap kita yang hari ini ada di sini, adakah Bapak Ibu yang tidak memiliki masa lalu? Ada yang tidak memiliki masa lalu? Saya yakin semuanya memiliki masa lalu, betul? Ya, sampai hari ini Bapak Ibu duduk di tempat ini, dan semakin kita senior di dalam usia kita, artinya semakin kita tua, masa lalu kita semakin banyak, ya. Masa lalu kita semakin banyak, dan masa lalu itu kalau kita tidak merdeka atasnya, masa lalu itu akan menjadi beban. Masa lalu itu akan membuat kita itu melangkah itu berat. Karena apa? Kita tersandra. Nah, sebagai orang percaya Bapak Ibu, dengan tema yang ada ini sesuai dengan juga bangsa kita yang merayakan kemerdekaan, kita harus merdeka atas masa lalu kita Bapak Ibu. Ya. Hanya ada dua di masa lalu dalam kehidupan manusia itu, yaitu masa lalu yang membanggakan dan masa lalu yang kelam. Ada di sana tuh. Setiap manusia memiliki kisah masa lalu, dan hanya ada dua kalau kita kelompokkan. Kalau kita kelompokkan itu hanya ada dua aja, masa kelam dan masa yang membanggakan. Bapak Ibu, apakah masa lalu Bapak Ibu hanya masa lalu yang membanggakan saja, tidak ada masa kelam? Siapa yang tidak memiliki masa kelam dalam masa lalunya? Tidak pernah ditolak cintanya, tidak pernah putus cinta, tidak pernah patah hati. Atau masa lalunya Bapak Ibu dari bayi sampai sekarang itu membanggakan semua, tidak pernah mengalami kekecewaan, ya. Senang sama orang selalu, tidak pernah bertepuk sebelah tangan, ya. Pengen ini, pengen itu selalu tersedia. Pokoknya apa yang dimau selalu ada dan selalu dipenuhi oleh orang tua. Tidak ada masa kelam. Ada. Saya yakin Bapak Ibu semuanya, masa lalu Bapak Ibu itu pernah mengalami masa-masa kelam, dan pernah juga mengalami masa-masa yang membanggakan. Amin. Saya yakin itu. Saya pun juga memiliki masa kelam, juga masa-masa yang membanggakan saya. Nah, ada kalanya Bapak Ibu di dalam mengingat masa lalu ini, itu kadang-kadang kenapa ya peristiwa ini kok teringat, kenapa ya peristiwa ini kok kadang-kadang enggak teringat sama sekali, atau untuk mengingatnya perlu dipancing dengan peristiwa, atau perlu dipancing dengan teman, kamu ingat enggak dulu waktu tahun sekian, kita kesini, kita ketemu ini, ketemu ini. Yang mana ya? Lalu kita, itu loh yang kamu waktu itu nginjak istilahnya ranjau dari kerbau misalkan. Oh iya, ingat saya. Perlu dipancing. Ternyata Bapak Ibu dalam kehidupan kita
memang Tuhan itu ajaib dan Tuhan itu sungguh luar biasa. Segala memori yang ada dalam otak kita itu melalui 3 tahapan, 3 proses Allah mengizinkan supaya itu ada di dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Yang pertama adalah encoding, Bapak. Yang kedua penyimpanan, dan ketiga mengingat. Encoding itu apa? Mengumpulkan informasi-informasi yang terjadi, dikelompokkan dalam pikiran kita, ini layak untuk disimpan dan nyimpanannya nanti di area yang mana. Terutama ada 2, area kelam, area membanggakan. Nah, area kelam nanti dikelompokkan lagi, area patah hati, area dikhianati, area apa, itu di encoding, Bapak Ibu. Lalu setelah menyelesaikan itu baru disimpan, disimpan semuanya. Dan di dalam proses penyimpanan ini, Bapak Ibu, yang saya pelajari, saya baca juga, itu adalah ada yang penyimpanan itu mudah diingat, tetapi juga ada ditumpuk, dan sehingga itu lama-lama kelupaan. Atau untuk mengingatnya itu nanti perlu dipancing dengan kalimat-kalimat, dengan peristiwa. Dan setelah itu nanti akan muncul mengingat. Nah, inilah proses, Bapak Ibu. Inilah proses yang namanya tersimpan dalam pikiran kita sehingga kita mengingat masa lalu kita. Semua orang memiliki 3 tahapan ini kecuali orang gila. Orang gila nggak akan ingat. Ya. Tetapi kita, orang yang normal, orang yang Tuhan izinkan untuk memiliki logika, kita semua mengalami ini. Maka tidak heran pelajaran-pelajaran kita waktu kita SD, SMP, SMA, itu ada yang masih kita ingat. Ya, apalagi sekolah minggu. Biasanya firman Tuhan kalau kita sudah dewasa ini 1 bulan lalu kita lupa. Tapi sekolah minggu kadang-kadang sudah puluhan tahun kita masih ingat. Guru sekolah minggu namanya aja kita masih ingat. Ya. Saya masih ingat guru sekolah minggu saya dulu namanya Kak Deborah. Saya masih ingat. Ya, ngajarnya ini, ngajar ini. Meskipun sekarang wajahnya mungkin saya lupa, tapi saya ingat. Ya, tapi pendeta siapa yang pernah berkhotbah di gini, saya akan lupa itu. Ya. Nah, lanjut Bapak Ibu ke tingkat berikutnya, ya. Bagaimana kita mengalami suatu kemerdekaan atas masa lalu kita, baik masa kelam maupun masa yang membanggakan tadi. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana kita mengalami kemerdekaan atas masa lalu yang kelam. Yaitu yang pertama, kita tuh harus berpikir positif. Saya akan ambil kisahnya Yusuf saja deh. Ya. Yusuf, Bapak Ibu, kita lihat masa lalu kelamnya dia. Lanjut, masa lalu kelamnya Yusuf nih Bapak Ibu. Ya, masa lalu kelamnya Yusuf di situ dikatakan yang pertama, memang dia anak kesayangan. Kejadian 37 ayat 3. Ya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Memang ini masa yang membanggakan bagi Yusuf, tetapi juga sekaligus masa-masa yang juga membuat dia kelam. Kenapa? Saudara, kalau kita melihat di poin yang kedua, bertumbuh dalam tekanan. Di Alkitab dikatakan Kejadian 37 ayat 4. Ketika Yusuf usia 17 tahun, dia bermimpi. Ya. Dan ketika dia menceritakan mimpinya itu, teman-temannya itu saudaranya iri kepada dia karena dia lebih disayang sama orang tuanya. Bayangin, 17 tahun dia hidup di dalam tekanan dengan kakak-kakaknya. Bapak Ibu punya saudara paling banyak berapa? Ada yang punya saudara 12? Ini 13 loh saudaranya Yusuf ini. 1 Dina perempuan. Ada yang punya saudara 50. Anaknya Yakub itu 12 laki-laki, 1 perempuan, Dina. Artinya 13 saudara, dan laki-laki yang ada kecuali Benyamin, saudara adik kandungnya Yusuf, saudara dari ibu yang sama, itu membenci Yusuf. Makanya ayat 37 ayat yang 4 katakan bahwa setelah dilihatnya oleh saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saudara bisa bayangin, 17 tahun hidup dengan saudara yang tidak mau menyapa dengan ramah. Ini kelam gak masa lalunya ini? Kita mungkin gak diajak ngomong sama saudara kandung 1 bulan, masalah warisan aja sudah tertekan kita. Kok bisa ya, ini kakak kandungku sendiri, adik kandungku sendiri gara-gara tanah sepetak saja. Ya.
Ini 17 tahun saudara. Ditambah lagi dengan proses yang ada. Berikutnya masa kelamnya apa? Hidup jauh dari keluarga. Kejadian 37 ayat 36 ini adalah ketika dia ada di Mesir, dijual sama saudara-saudaranya. Dalam perantauan tidak ada keluarga, tidak ada apapun saudara. Dia yang biasanya disayang, dimanja oleh orang tuanya meskipun bukan anak manja. Yusuf meskipun dimanja, disayang, tetapi dia anak yang mandiri saudara. Dan dia hidup jauh dari keluarganya, ini kelam juga. Bapak Ibu pernahkah dalam suatu perantauan yang baru merantau, tidak tahu mau ngapain, tidak ada keluarga, ya, perasaannya seperti apa? Pasti yang terbayang rumah kita, yang terbayang bapak ibu kita. Ya, aduh di sana ada makanan, di sana saya jam segini biasanya begini. Ya, yang baru masuk asrama aja lah Natias ini. Baru 1-4 hari sudah masih teringat panti. Waduh di asrama makan diatur, ini diatur ya. Orang-orang baru. Berikutnya saudara, karirnya hancur karena difitnah. Ya dia memang dijual dan dibeli oleh Potifar. Ya kepala pampres, ya, kepala pengawal kerajaan. Karirnya bagus menjadi tangan kanan, semua harta bendanya dipercayakan kepada Yusuf kecuali satu, istrinya. Artinya karirnya bagus nih, karirnya sampai puncak dalam pekerjaan, tetapi dia difitnah oleh istri Potifar, hancur dalam hitungan hari, saudara. Enggak hitungan hari, 1 hari itu dia hancur dan pada akhirnya dia masuk dalam tahanan. Ya. Di dalam tahanan apa yang terjadi? Dia menapaki karirnya lagi pelan-pelan. Lalu dia mendapatkan posisi dan dia mendapatkan suatu cerita, ada 2 orang yang bermimpi, ya, juru makan dan juru minum. Lalu dia katakan, kalau kamu mau arti mimpimu itu, kamu harus berjanji. Kalau kamu keluar dari sini, kamu harus bilang sama orang-orang di sana bahwa saya ada di sini itu bukan karena kesalahan saya. Nah, orang ini berjanji nih juru minum ini. Tapi apa yang terjadi? Ketika disampaikan Bapak Ibu dalam Kejadian 40 ayat 13-14 itu, ya, Yusuf dilupakan selama berapa tahun? 2 tahun dilupakan sama juru minum. Ya, artinya apa? Dia menjadi korban daripada apa? Korban janji palsu. Adakah Bapak Ibu di tempat ini yang memiliki masa kelam oleh karena gombalan-gombalan seseorang? Ada? Ada. Berdampak enggak sampai sekarang? Sudah merdeka dari situ belum? Puji Tuhan, berarti khotbahnya selesai dari masa kelam. Ya, ini masa lalunya Yusuf saudara, masa lalu Yusuf masa kelam. Nah, yang membuat Yusuf merdeka atas masa lalu yang kelam itu apa? Ini saudara, pikiran positif tadi yang terdapat dalam Kejadian 50 ayat 20-21. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi ingatlah, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan ini. Saudara, Kejadian 50 ini selang waktunya penggenapan dari mimpinya Yusuf itu 22 tahun. Yusuf mimpi umur 17 tahun, umur 30 tahun Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2. Ya. Habis itu ada kelimpahan Mesir selama 7 tahun. Terjadi kelaparan baru berjalan 2 tahun mereka ketemu dengan keluarga-keluarganya ini. Artinya ada 22 tahun ya proses dia untuk ketemu dengan keluarga ini dan dia tidak dendam. Di Alkitab dikatakan ketika dia menjadi orang kedua di Mesir setelah Fir'aun, dia tidak mencari istrinya Potifar untuk balas dendam. Dia tidak mencari dan tidak ingin membunuh juru minum yang telah mengkhianatinya. Dan dia juga melepaskan pengampunan kepada saudara-saudara yang menjual. Artinya apa? Dia telah menang dengan masa lalu yang kelam saudara. Kenapa? Karena dia memikirkan pikiran yang positif bahwa apa yang terjadi bagian daripada proses untuk rencana Tuhan bagi kelangsungan hidup bangsa Israel.
Kalau saudara memiliki masa kelam yang ada dan sampai dengan hari ini saudara belum selesai, saudara harus berpikir positif bahwa orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengecewakan saudara saat itu, Tuhan pakai untuk memurnikan imanmu sampai engkau berdiri hari ini. Ya. Tapi kalau saudara tersandra dengan kalimat-kalimat orang pada waktu itu sampai sekarang, saudara tidak akan menikmati masa hidup saudara. Maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah banyak orang tersandra dengan masa lalu yang kelam sehingga melewatkan masa-masa indah di masa sekarang dan masa depan. Banyak saudara. Sudah sukses, sudah kaya, sudah punya mobil, makanan mau makan apa aja ada. Tetapi dia tidak bahagia, tidak menikmati berkat yang ada karena tersandra dengan masa lalu. Dengan kalimat-kalimat yang mungkin pada waktu itu membuat kita itu memiliki beban dan tidak bisa bebas. Kalau itu masih ada dalam kehidupan kita sekarang saudara, maka segera bereskan dan berpikirlah positif seperti Yusuf lakukan saudara. Sehingga ketika dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, dia enjoy, dia terbebas dan dia menikmati hidup. Bukti dia menikmati hidup apa yang seperti saya sampaikan. Bapaknya beristri 2, leluhurnya pun memiliki lebih dari 1. Yusuf orang nomor 1 di Mesir, orang nomor 2 di Mesir. Tidak memiliki 01, tidak memiliki 02, 03 saudara. 1 istri. Dia setia dengan istrinya saudara. Padahal ya sebagai orang yang berkuasa dan mengingat leluhur-leluhurnya, bisa saja dia lakukan itu. Ya. Itu membuktikan bahwa sudah merdeka dari masa lalu, jadi hidupnya cukup seperti ini aku akan jalani. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, untuk merdeka dari masa lalu saudara, yang kedua adalah melupakan, mengarah dan berlari pada tujuan. Ini lebih menitik beratkan kepada masa lalu yang membanggakan. Ya. Kalau tadi masa lalu yang kelam, sekarang masa lalu yang membanggakan. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 dikatakan seperti ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Masa lalu Paulus yang membanggakan saudara. Kita lihat ada 2 saya kelompokkan, ke dalam dan keluar. Ya, kayak cak lontong saya, 2 poin kedua ya. Masa lalu Paulus yang membanggakan yang pertama adalah yang ke dalam saudara. Yang ke dalam sebelum dia mengenal Kristus adalah masa lalu yang begitu membanggakan, masa lalu yang diidam-idamkan oleh semua orang Yahudi pada waktu itu. Apa ke dalam? Ia berasal dari keluarga yang takut akan Allah saudara. Ya, lanjut teksnya. Ia berasal dari keluarga yang takut akan Allah, 2 Timotius 1 ayat 3. Warisannya jelas bahwa neneknya generasi sebelum dia adalah orang yang takut akan Allah. Ini yang diidam-idamkan orang Yahudi ini saudara. Ini membanggakan bagi dia. Yang kedua, bahwa dia adalah seorang Farisi, ya, seperti ayahnya, Kisah Para Rasul 23 ayat 6 saudara. Dia memiliki suatu semangat untuk beribadah kepada Tuhan di atas rata-rata, karena orang Farisi itu orang yang giat dalam ibadah. Di dalam 1 kali ketika Tuhan Yesus mengatakan, kalau ibadahmu tidak lebih daripada orang Farisi, maka engkau tidak bisa masuk surga. Tuhan Yesus sampai membuat perbandingan itu, tetapi bukan pemahamannya, giatnya saudara. Pemahamannya memang pada waktu itu belum tepat, orang Farisi masih mengikuti Taurat dan tidak mau menerima tentang kehadiran Tuhan Yesus. Yang ketiga saudara, fakta masa lalu yang membanggakan Paulus ke dalam, yaitu dia dididik, disiplin oleh seorang nabi yang dihormati bernama Gamaliel. Kisah Para Rasul 22 ayat yang ketiga. Siapa yang tidak tahu Gamaliel saudara? Ketika alim ulama, orang-orang Farisi, Sanhedrin diskusi, berbicara, Gamaliel sekali ngomong, dek, semua orang diam. Karena dia memiliki pengaruh yang luar biasa saudara. Dan ini gurunya, ya, gurunya Paulus saudara. Memiliki warisan, memiliki semangat, memiliki disiplin, dan ini yang diidam-idamkan oleh orang Yahudi semuanya, ya. Dan itu ada di dalam kehidupan Paulus.
waktu dia belum bertobat. Makanya dia dikasih nama Saulus. Dia dari Benyamin. Kalimat pertamanya namanya Saul. Ya, itu raja pertama orang Israel dari Benyamin, Saul. Ya. Ini suatu kebanggaan Saulus. Dan ketika dia bertobat, Tuhan ganti namanya di Paulus. Ya. Ini fakta tentang masa lalu yang membanggakan bagi Paulus ke dalam. Keluarnya saudara, keluarnya adalah Paulus memiliki kewarganegaraan Romawi. Paulus lahir di Tarsus, Alkitab katakan kota makmur di provinsi Kilikia. Status ini memberikannya hak istimewa dan dalam beberapa kasus menyelamatkan dari ketidakadilan. Kisah Para Rasul 22 ayat 25 sampai 29 dikatakan ketika Paulus sudah memberitakan Injil kemana-mana kepada lebih konsen kepada orang-orang non-Yahudi, ya. Dan ketika dia pulang ke Yerusalem timbullah suatu fitnah bahwa Paulus membawa orang-orang yang tidak bersunat masuk ke bait Allah. Paulus mengajarkan berbagai macam yang melanggar Taurat dan akhirnya dia difitnah, ditangkap di Yerusalem kejadiannya. Dan ketika dia ditangkap di Yerusalem, dia diamankan oleh pasukan Romawi dan ketika dibawa ke markas mau diinterogasi, dia sudah ditelentangkan mau dipukulin untuk diinterogasi. Alkitab katakan tidak boleh kamu menghukum seorang kewarganegaraan Romawi tanpa melalui pengadilan. Kaget saudara pasukan itu semuanya. Tidak jadi memukul dia dan dia lapor kepada komandannya. Komandan, dia ternyata orang Romawi, memiliki kewarganegaraan Romawi, kita tidak bisa menganiaya dia. Ya, saudara. Dan ini menguntungkan bagi dia. Dia terlepas dari aniaya itu, saudara. Nah, ini kan pasti membanggakan, betul? Ini pasti membanggakan bagi kita. Siapa sih yang tidak ingin seperti itu gitu ya? Mendapatkan hak spesial. Ya, memang pada waktu itu kewarganegaraan Romawi itu ada 3 diperoleh. 1 kelahiran, kedua itu diberikan negara karena jasa dari orang itu, yang ketiga dibeli. Nah, Paulus ini membeli, tapi harganya bukan main-main saudara. Artinya ketika dia membeli belum bertobat, orang tuanya ini kaya, pendidikannya tinggi, orang tuanya kaya, ya diaspora, dia itu orang Yahudi yang tinggal di luar Yerusalem saudara, menjadi orang berpengaruh. Jelas ini masa lalu yang membanggakan bagi dia. Tetapi apa yang Paulus sampaikan saudara atas ini semuanya yang membuat Paulus merdeka atas masa lalu. Ingat nih, saudara lihat nih. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, apakah tadi itu merupakan keuntungan? Untung saudara. Ya, dari keluarga yang baik-baik, ya, dari orang Farisi, memiliki guru yang luar biasa, memiliki kewarganegaraan, itu keuntungan semua bagi dia. Tetapi ketika dia mengenal Kristus saudara, keuntungan itu menjadi kerugian. Maka lanjut, keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Hal yang untung ketika mengenal Kristus, kenapa kok dianggap kerugian? Karena ini kalau terus aku bangga dengan ini di luar Kristus, ini akan menghalang-halangi aku bertumbuh, akan menghalang-halangi untuk aku merdeka di dalam Kristus. Maka aku harus rubah keuntungan-keuntungan ini menjadi kerugian. Lebih ekstrim lagi, setelah kerugian-kerugian yang ada dikelompokkan, baru dibuang seperti sampah. Nah, setelah itu apa? Baru dia merestorasi hidupnya untuk bergantung sepenuhnya kepada Kristus, saudara. Jadi dia mengalami suatu kemerdekaan dari masa lalu, saudara. Jadi masa lalu yang membanggakan itu juga kalau kita tidak merdeka atas ini, saudara, ini menghambat perjalanan iman kita. Ya, pelajaran yang kita ambil adalah seringkali kita terbelenggu dengan kebanggaan masa lalu sehingga membuat kita merasa puas diri dan akhirnya tidak mau terus belajar dan berproses untuk dapat terus meningkatkan kualitas kita di hadapan Tuhan. Dulu enak ya, dulu begini ya, coba sekarang seperti dulu. Nah, biasanya begitu nih orang yang belum merdeka nih, akan membandingkan kebanggaan-kebanggaan yang dulu, pada akhirnya akan membuat kita malas belajar, membuat kita malas untuk mengikuti pelajaran-pelajaran Kristus yang setelah kita mengenalnya, saudara.
Kalau Paulus tidak merdeka dengan masa lalunya, saudara, dia membanggakan dengan apa yang terjadi saya sebutkan tadi, saudara, dia tidak akan bertumbuh dengan baik. Ya, mungkin dia tidak mau susah-susah naik kapal untuk menginjil orang-orang, saudara. Ya, mungkin dia tidak mau dianiaya orang. Karena apa? Aku sudah nyaman, sudah enak kok. Ya. Jadi ada dua masa lalu yang harus kita merdeka atasnya. Masa lalu yang kelam dan masa lalu yang membanggakan, saudara. Itu boleh diingat, tetapi jangan berdampak menyandera kita. Boleh kita ingat masa lalu untuk menjadi pelajaran bagi kita, tetapi jangan menyandera hidup kita. Namanya masa lalu yang teringat, kita enggak salah mengingatnya, saudara. Karena itu tadi proses penyimpanan, pengkodingan, mengingat itu tadi. Tetapi jangan ketika ingat kita tersandera. Kalau kita ingat dan kita tersandera dan kita berat untuk melangkah ke depan, kita belum merdeka. Itu yang tidak boleh. Tetapi ketika kita ingat dan kita tetap melangkah dengan bebas, Tuhan terima kasih dulu si A telah menyakiti saya baru mengerti ternyata seperti ini. Dan saya ke depan akan lebih hati-hati lagi. Tuhan terima kasih dulu Engkau pernah izinkan aku kaya berkelimpahan. Sekarang aku hidup pas-pasan, aku mengerti bahwa harta ini tidak ada yang kekal. Tapi kalau kita nggak bebas, saudara, kita akan tersandra dengan masa lalu. Ya, dulu mobilku banyak, dulu jabatanku ada. Akhirnya sekarang apa yang ada ngeluh. Enggak bertumbuh iman kita. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil kepada kita semua, saudara, yang pertama, setiap manusia memiliki 3 masa lalu yang sama selama hidup di dunia ini, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita semuanya punya 3 masa dalam hidup ini. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang kedua, hanya ada 2 masa dalam kehidupan kita di masa lalu, yaitu masa kelam dan masa bahagia. Yang ketiga, saudara, untuk merdeka atas masa lalu diperlukan hanya 2 juga, pikiran positif dan melupakan, mengarah dan berlari kepada tujuan, yaitu kepada Kristus. Ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada kita semuanya. Saya harap ini mampu untuk kita lebih baik lagi menjalani hidup hari ini dan hari yang akan datang. Hari ini akan menjadi masa lalu ketika hari ini akan berganti. Ketika besok hari ini akan menjadi masa lalu. Nah, kita harus mampu untuk kita merdeka atas masa lalu kita, saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan kembali ke dalam tangan-Mu firman yang ada yang kami pelajari. Tuhan berikan kepada kami daya ingat yang baik dan mampukan kami untuk memahami, mampukan kami untuk menangkap dengan benar, lebih lagi mempraktekkan dalam kehidupan kami hari-hari. Apabila di antara kami masih tersandra dengan masa lalu kami, baik itu masa lalu kelam, masa lalu yang membanggakan, Tuhan tolong merdekakan kami atasnya. Melalui 2 langkah yang kami pelajari ini, biarlah firman-Mu bekerja dan memampukan kami. Roh Kudus menolong kami, sehingga dengan demikian mulai hari ini kami akan melangkah kehidupan kami dengan kemerdekaan yang dari Engkau. Terima kasih Allah, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya kembalikan ke worship leader. Baik, kita akan memberikan persembahan.